Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Reset Surabaya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kami sungguh bersyukur atas kesehatan dan bahkan napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama Tuhan telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami untuk mengerti dan bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 15. Mazmur pasal 19 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sekali lagi saya bacakan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita sudah ketahui, gunung batu, artinya pemazmur menyebutkan Tuhan itu gunung batu karena dia memaknai, dia mempercayai bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi dia, tempat perlindungan dan keselamatan bagi dia. Untuk itu, jika kita memaknai Mazmur 19 ini adalah, ayat 15 ini adalah dua penutup, ayat 15 ini adalah dua penutup dalam dua pemazmur di pasal 19, maka kita melihat bagaimana dua pemazmur itu dia panjatkan kepada Allah Tuhan yang dia yakini sebagai penolong dan sebagai juru selamat. Karena pemazmur menyadari bahwa Tuhan yang dia kenal itu, yang dia percayai itu adalah gunung batu dan penolong dan keselamatan bagi dia, maka perlu kehati-hatian. Perlu kehati-hatian bagi dia dalam mengucapkan kata-katanya, dalam menyampaikan permintaannya. Sehingga kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, mudah-mudahan Engkau berkenan. Artinya dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 itu adalah dua yang dipanjatkan oleh pemazmur. Maka mudah-mudahan Engkau berkenan, artinya segala ucapan yang dia sampaikan di ayat 1 sampai ayat 14 itu adalah dua. Mudah-mudahan Tuhan berkenan atas ucapan-ucapannya dalam doanya itu, dan begitu juga dengan renungan hatinya, renungan atau meditasinya, renungan mudah-mudahan Engkau berkenan. Artinya apa yang dia renungkan, apa yang dia ucapkan dari hatinya yang disampaikan kepada Allah itu, mudah-mudahan Allah berkenan mendengarkan dan menerima. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats ini kita diajari, kita pun, karena bagaimana keagungan Tuhan kita itu sudah kita ketahui, bagaimana kedahsyatannya, bahkan seperti pemazmur kita juga harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah gunung batu bagi kita dan keselamatan bagi kita. Dan apapun yang kita miliki saat ini, baik kesehatan, baik umur, baik sukacita, semua itu berasal dari Tuhan. Maka kita perlu kehati-hatian dalam menyampaikan kata-kata kita. Kadang ketika kita menyampaikan kata-kata kita, dua kita, kadang sepertinya kita itu seolah-olah memerintah Tuhan, seolah-olah kita menyampaikannya tidak dengan hormat, tidak dengan santun. Nats ini mengingatkan kita bagaimana
seperti pemazmur, bahkan ucapan-ucapan mulutnya, bahkan dua-duanya itu dia juga doakan, mintakan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan. Artinya yang dia sampaikan itu penuh dengan kehati-hatian, tetapi apabila ada kalimat atau perkataannya yang mungkin mendukai hati Tuhan, maka pemazmur kita melihat di sini dia sempurnakan segala ucapannya itu dengan doa, dengan doanya dan permohonannya, yaitu dengan kata mudah-mudahan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan kembali bagaimana nats ini juga membimbing kita dalam menyampaikan kata-kata dan juga renungan-renungan hati kita. Marilah itu untuk menyukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan berkenan atas renungan-renungan dan meditasi kita, bagaimana kita memaknai, merenungkan kuasa berkat Tuhan di dalam hidup kita dengan secara jujur. Itu pasti Tuhan kehendaki. Dan begitu juga dengan perkataan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu semua kita ucapkan di dalam kerendahan hati dan penuh dengan hormat, karena itu adalah doa. Itu adalah doa dari kita kepada Tuhan, di mana kita meminta dari Dia. Kita bayangkan saja ketika seorang anak-anak meminta kepada orang tuanya, tetapi dia tidak dengan rendah hati, tetapi tidak dengan mangelek, mau di bahasa Batak, sepertinya memerintah, "Ma, ini aku butuh ini, ma ini, pak ini." Tentu orang tuanya akan merasa tidak senang walaupun diberikan, walaupun permintaannya itu diberikan, tetapi mungkin perasaan orang tuanya terluka dalam memberikan itu. Nah, apalagi lah kepada Tuhan, marilah kita berkata-kata dengan baik, dengan sopan, dengan rendah hati, dan biarlah keluar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita di dalam doa kita itu semua memuji, menunjukkan pemujian kepada Allah dan pengagungan kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita minta dari Tuhan bisa Tuhan berikan kepada kita berlimpah-limpah, dan sehingga membuat kita menjadi hidup di dalam Tuhan dan penuh dengan kebahagiaan. Itu yang kita lihat dari nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Penting sekali untuk menjaga pola pembicaraan kita, pola perkataan kita, dan pola perenungan hati kita atau meditasi kita. Biarlah itu semua menyukakan hati Tuhan. Semoga kita dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut kami ketika kami memanjatkan doa kepadamu, biarlah Tuhan juga menuntun dan membimbing kami supaya perkataan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan perenungan-perenungan meditasi kami. Saat-saat kami merenungkan berkat-Mu Tuhan, biarlah kami jujur bahwa berkat kebahagiaan itu kami dapat hanya daripada-Mu, tidak disebabkan oleh kekuatan dan kehebatan kami. Bapa di surga, kiranya firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini, jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, terutama ajarlah kami untuk selalu berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kami puji, kami sembah Engkau, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.